Yang pertama, saya akan membahas tentang bisnis internasional. Bisnis internasional adalah suatu kegiatan bisnis yang melibatkan perusahaan atau organisasi dalam transaksi atau operasi di luar negara, asal mereka biasanya melibatkan antara dua negara atau lebih, baik milik pemerintah maupun swasta. Ini mencakup ekspor dan impor barang, investasi asing, ekspansi pasar global, dan perdagangan internasional. Keuntungan bisnis internasional. Yang pertama itu pasarnya yang lebih besar. Dapat meningkatkan potensi penjualan dan laba dengan mengakses pasar global yang lebih luas. Yang kedua, keuntungan keuangan, di mana mengurangi biaya produksi dengan memanfaatkan keuntungan lokal, seperti tenaga kerja murah, bahan baku, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada diversifikasi resiko, di mana untuk memperkecil resiko bisnis dengan mengoperasikan bisnis di berbagai negara. Dan yang selanjutnya itu ada juga terdapat resiko bisnis internasional. Yang pertama itu seperti resiko politik, di mana pergantian pemerintahan, perubahan kebijakan, dan ketidakstabilan politik dapat mengganggu operasional bisnis. Yang kedua itu ada resiko valuta asing, di mana perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga produk dan keuntungan bisnis. Yang ketiga, risiko hukum. Perbedaan dalam peraturan perdagangan internasional dapat menyebabkan masalah hukum dan biaya tambahan. Yang selanjutnya itu ada strategi pemasaran internasional. Strategi yang pertama itu analisis pasar, untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar global dan peluang yang ada di dalamnya. Yang kedua itu segmentasi pasar, di mana memecah pasar global menjadi segmen yang lebih kecil untuk menargetkan konsumen yang lebih tepat. Yang ketiga, penetrasi pasar, mengembangkan strategi untuk memasuki pasar global dan meraih pangsa pasar yang lebih besar. Yang selanjutnya itu ada inovasi, di mana untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen di pasar global. Yang selanjutnya ada adaptasi, mengubah produk untuk memenuhi tuntutan lokal dan budaya di negara-negara yang berbeda. Yang selanjutnya itu ada standarisasi, di mana untuk menghasilkan produk yang seragam dan konsisten di semua pasar global. Yang selanjutnya itu ada manajemen rantai pasok internasional, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu penyediaan bahan baku, di mana mencari dan memilih pemasok yang dapat memberikan bahan baku berkualitas. Yang kedua itu ada produksi, untuk mengelola proses produksi untuk memastikan kualitas produk yang konsisten dan efisiensi operasional. Yang ketiga, distributor, mengorganisir pengiriman produk ke pelanggan dengan cepat dan efisien. Jadi, kesimpulan dari berbisnis internasional yang pertama itu pasar global tidak terhindarkan. Perusahaan harus mengadopsi strategis bisnis internasional untuk bertahan di era globalisasi saat ini. Yang kedua itu perencanaan matang. Risiko harus dikelola dengan hati-hati dan strategi pemasaran serta pengembangan produk harus disesuaikan dengan pasar global. Yang ketiga, kerjasama dan kemitraan, di mana bertujuan untuk membangun hubungan dan kemitraan yang baik dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis di berbagai negara. Yang kedua, saya akan memaparkan tentang pasar global dan pasar bisnis. Pasar global merupakan peluang besar bagi bisnis untuk berkembang dan mencapai kesuksesan di tingkat internasional. Manfaat pasar global. Yang satu, akses ke pelanggan yang lebih luas. Dengan pasar global, bisnis dapat menjangkau dan memperoleh pelanggan dari berbagai negara, meningkatkan potensi penjualan dan pertumbuhan. Yang kedua, peluang baru untuk inovasi. Pasar global memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai budaya,
menginspirasi ide-ide baru, dan meningkatkan inovasi dalam bisnis. Yang ketiga, pengurangan risiko. Dengan memperluas pasar, bisnis dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi ekonomi atau penurunan permintaan di pasar bisnis lokal. Yang selanjutnya itu ada perbedaan antara pasar global dan pasar bisnis lokal. Pasar global melibatkan penjualan produk atau jasa ke berbagai negara dengan tantangan seperti bahasa, budaya, dan peraturan perdagangan yang berbeda. Sedangkan pasar bisnis lokal terbatas pada penjualan produk atau jasa di wilayah geografis tertentu dengan tantangan yang lebih dikenal dan diakui oleh bisnis. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi dalam pasar global. Tantangan pertama itu di perbedaan budaya, di mana pasar global melibatkan berinteraksi dengan budaya yang berbeda, memerlukan pemahaman tentang norma budaya, etis bisnis, dan kebiasaan konsumen. Yang kedua itu komunikasi yang efektif. Bahasa dan komunikasi menjadi tantangan penting dalam pasar global. Bisnis harus memastikan pesan mereka dapat dipahami dengan jelas oleh klien internasional. Yang ketiga, peraturan perdagangan internasional. Setiap negara memiliki peraturan dan regulasi perdagangan yang berbeda. Bisnis harus memahami dan mematuhi persyaratan perdagangan lokal tersebut. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Pasar global menawarkan peluang pasar bagi bisnis untuk mencapai pertumbuhan dan keberhasilan di tingkat internasional. Dengan pemahaman yang baik tentang budaya, adaptasi produk yang tepat, dan strategi pemasaran yang efektif, bisnis dapat sukses di pasar global. Namun, penting juga untuk selalu memantau perubahan pasar dan meningkatkan inovasi agar tetap kompetitif. Materi selanjutnya yaitu lingkungan bisnis global. Memahami tentang lingkungan bisnis. Yang pertama itu ada hukum, peraturan dan kebijakan yang mempengaruhi operasi perusahaan secara global. Kedua, teknologi, dampak perkembangan teknologi terhadap strategi bisnis dan peluang baru. Yang ketiga, standar akuntansi dan pelaporan keuangan dalam konteks bisnis global. Keberlanjutan dalam lingkungan bisnis. Yang pertama itu ada energi terbarukan, di mana penggunaan sumber daya energi ramah lingkungan dan keberlanjutannya. Yang kedua itu ada daur ulang dan arsitektur hijau, di mana pemanfaatan kembali material dan desain bangunan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, kemasan ramah lingkungan. Penggunaan kemasan yang dapat digunakan kembali untuk mengurangi limbah. Politik dalam lingkungan bisnis. Yang pertama itu ada kebijakan pemerintah, di mana dampak kebijakan politik ini terhadap peluang dan risiko bisnis sangat berpengaruh. Yang kedua itu ada lobby dan pengaruh, di mana peran kelompok kepentingan dalam membentuk kebijakan bisnis sangat mempengaruhi dalam lingkungan bisnis. Yang ketiga, korupsi. Pengaruh praktek korupsi terhadap perkembangan bisnis di berbagai negara juga sangat berpengaruh bagi lingkungan bisnis. Yang selanjutnya itu contoh lingkungan bisnis global. Yang pertama itu teknologi digital, di mana kita ketahui dampak era digital terhadap industri retail dan pengalaman konsumen juga sangat penting. Yang kedua itu pertumbuhan e-commerce, di mana perkembangan bisnis online dan perubahan pola belanja global. Yang selanjutnya itu ada peran akuntansi dalam lingkungan bisnis global, di mana standar akuntansi internasional, keunikan dan tantangan dalam menerapkan standar akuntansi global. Yang kedua itu ada pelaporan keuangan berbasis etik, pemahaman tentang faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, transparansi dan kepatuhan. Pentingnya transparansi dan kepatuhan dalam
pelaporan keuangan global. Yang selanjutnya itu ada tantangan hukum dalam lingkungan bisnis internasional. Yang pertama itu perbedaan hukum negara, di mana menavigasi perbedaan hukum dan peraturan di berbagai negara. Yang kedua itu hak kekayaan intelektual dan hukum perdagangan internasional. Yang selanjutnya itu ada transformasi teknologi dalam bisnis, di mana integrasi perangkat dan data untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Yang kedua, kecerdasan buatan atau AI, penerapan teknologi AI dalam berbagai aspek bisnis. Dan yang terakhir itu ada blockchain, potensi penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi bisnis global. Materi selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis internasional. Yang pertama itu tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional. Yang pertama, definisi dan konsep tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional. Yang kedua, manfaat tanggung jawab sosial bagi semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, strategi untuk meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua, etika bisnis internasional. Yang pertama itu perbedaan antara etika bisnis nasional dan internasional. Yang kedua, efek globalisasi terhadap tantangan etika dalam bisnis internasional. Yang ketiga, prinsip etika yang relevan dalam konteks bisnis internasional. Pentingnya tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis. Yang pertama itu reputasi dan kepercayaan, di mana tanggung jawab sosial dan etika yang kuat dapat membangun reputasi positif dan meningkatkan kepercayaan dari stakeholders. Yang kedua, kepatuhan dan keberlanjutan. Praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan etika dapat membantu menciptakan keberlanjutan jangka panjang. Yang ketiga, inovasi dan keunggulan kompetitif, di mana penerapan tanggung jawab sosial dan etika dapat mendorong inovasi dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Yang selanjutnya itu ada mengatasi tantangan etika dalam bisnis internasional. Yang pertama, kode etik dan pedoman perilaku, di mana pengembangan dan menerapkan kode etik yang jelas untuk membimbing tindakan karyawan dalam situasi yang kompleks. Yang kedua, pembinaan karyawan, di mana membangun budaya etika yang kuat melalui pelatihan, sosialisasi, dan penghargaan. Yang ketiga, kolaborasi dalam pihak eksternal, di mana bekerja sama dengan organisasi non-profit dan pemerintah untuk mengatasi tantangan etika bersama-sama. Yang selanjutnya itu strategi untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis internasional. Yang pertama itu keterlibatan pemangku kepentingan, di mana mendengarkan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan utama. Yang kedua, membangun kemitraan jangka panjang. Yang selanjutnya itu ada penerapan standar internasional dan pengukuran dan pelaporan kinerja. Materi selanjutnya yaitu perdagangan dan investasi internasional. Perdagangan internasional adalah suatu perdagangan antara negara-negara yang melibatkan ekspor dan impor barang dan jasa, mendorong pertumbuhan ekonomi global, serta membuka peluang pasar internasional bagi produk dan layanan. Sedangkan investasi internasional adalah suatu penanaman modal oleh perusahaan dari satu negara ke negara lain dengan tujuan memperluas operasi bisnis, meningkatkan keuntungan, dan memanfaatkan kelebihan sumber daya dan pasar lainnya. Peran negara dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu peraturan dan kebijakan. Negara memainkan peran penting dalam mengatur dan menerapkan kebijakan,
perdagangan untuk melindungi kepentingan domestik, menjamin keadilan, dan memfasilitasi hubungan bisnis internasional. Yang kedua, promosi ekspor dan investasi, di mana negara dapat mendukung pelaku bisnis dan membantu mempromosikan ekspor dan investasi, memberikan insentif pajak, serta menyediakan layanan yang mempermudah akses ke pasar internasional. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur. Di suatu negara berperan dalam membangun dan memelihara infrastruktur yang mendukung perdagangan internasional seperti pelabuhan, jalan, dan fasilitas logistik lainnya. Keuntungan dan tantangan perdagangan internasional. Keuntungannya di mana memperluas pasar, meningkatkan efisiensi produksi, akses ke sumber daya yang lebih murah, dan memperkaya keragaman produk dan layanan. Tantangannya itu adanya perbedaan budaya, bahasa, hukum, regulasi, proteksionisme, fluktuasi mata uang, serta ketidakpastian politik dan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama itu faktor ekonomi, di mana faktor seperti kondisi ekonomi global, tingkat suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi permintaan dan suplai barang dan jasa di pasar internasional. Yang kedua, faktor kebijakan. Kebijakan perdagangan, hukum, peraturan, dan tarif bea masuk yang diberlakukan oleh negara dapat mempengaruhi akses ke pasar dan persaingan bisnis internasional. Faktor teknologi, di mana perkembangan teknologi, komunikasi, transportasi, dan logistik memfasilitasi perdagangan internasional dengan mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan membuka peluang baru. Proses investasi internasional. Yang pertama, penelitian dan analisis. Kajian pasar, analisis risiko, dan evaluasi keuangan harus dilakukan untuk menemukan peluang investasi yang menguntungkan di negara lain. Yang kedua, negosiasi dan perjanjian. Negosiasi dilakukan dengan pihak tuan rumah dalam mengatur perjanjian investasi yang dapat melindungi kepentingan dan hak investor. Yang ketiga, implementasi dan pengelolaan. Investasi dioperasikan dan dikelola dengan membangun fasilitas, merekrut tenaga kerja, mengatur kemitraan, dan melaksanakan strategis bisnis yang lebih efektif. Risiko dan strategi dalam investasi internasional. Risiko politik, risiko ekonomi, fluktuasi mata uang, hambatan budaya, perbedaan regulasi, dan perubahan lingkungan bisnis dapat mempengaruhi kinerja investasi internasional. Yang selanjutnya itu ada strategi, di mana diverifikasi portofolio, pengelolaan risiko, pemilihan mitra bisnis yang handal, pemahaman pasar, dan adaptasi terhadap peraturan lokal adalah beberapa strategi yang dapat membantu dalam berinvestasi internasional. Materi yang selanjutnya itu ada pasar keuangan internasional dan forex. Pasar keuangan internasional, di mana pasar keuangan internasional sangat berperan sebagai pusat penghubung, di mana pasar keuangan internasional menjadi pintu utama bagi arus modal dan investasi di seluruh dunia. Yang kedua itu lokomotif pertumbuhan. Pasar ini mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara dengan menyediakan likuiditas dan pembiayaan yang diperlukan. Yang ketiga, pengelola risiko.
Pasar keuangan internasional juga memainkan peran penting dalam manajemen risiko finansial global. Yang selanjutnya itu ada pasar valuta asing atau forex. Mekanisme perdagangan forex, di mana bank-bank besar, perusahaan internasional, dan trader individu dalam pasar forex merupakan sebagai pelaku utama. Pasangan mata uang. Transaksi valuta asing melibatkan pembelian satu mata uang dan penjualan mata uang lainnya. Yang ketiga, interaksi 24 jam, di mana pasar forex aktif selama 24 jam, memberikan kesempatan bagi trader di seluruh dunia untuk berpartisipasi. Alat-alat analisis forex. Yang pertama itu ada grafik candlestick, di mana menggunakan pola pergerakan harga untuk memprediksi tren dan mengidentifikasi momen kunci. Yang kedua itu kalender ekonomi. Ikuti rilis data ekonomi penting yang dapat mempengaruhi pasar forex. Yang ketiga, indikator teknis. Pergunakan indikator teknis untuk menemukan peluang perdagangan yang potensial dalam grafik harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar keuangan internasional. Yang pertama itu kebijakan moneter, di mana suku bunga dan kebijakan bank sentral dapat mempengaruhi nilai tukar dan arus modal. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi, di mana performa ekonomi suatu negara memberikan dampak terhadap kepercayaan investor dan arus modal. Yang ketiga, faktor geopolitik. Ketidakstabilan politik dan peristiwa global dapat menciptakan volatilitas di pasar keuangan internasional. Risiko dan manajemen risiko dalam perdagangan forex. Yang pertama itu volatilitas pasar, di mana perubahan harga yang tajam dapat menyebabkan kerugian atau keuntungan besar. Yang kedua itu risiko pengungkit atau leverage. Penggunaan leverage dapat meningkatkan potensi laba, tetapi juga dapat meningkatkan risiko kerugian. Yang terakhir itu risiko sistemik, di mana gangguan di pasar global dapat memiliki efek merambat dan signifikan terhadap perdagangan forex.